Kami Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimate demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, tu Ibu Pertiwi, di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Bapak-bapak dan ibu sekalian, berdasarkan pembicaraan kita pada siang hari ini, alih-alih mengamalkan dharma bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret mencikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat. Bung Karno telah mengatakan bahwa Gadjah Mada adalah sumbermu.
Gajah Mada adalah mata airmu. Gajah Mada adalah sumber airmu. Tinggalkanlah kelak Gajah Mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawa, ketiadaan amalan atau rawanya kebuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian negara dan tanah air yang berirama, bergelombang dan berirama, bergelora. Bulak Sumur 31 Januari 2024 tertanda Civitas Akademika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Ya. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Baleirung adalah ikon UGM dan UGM adalah ikon Jogja, ikon Indonesia dan ikon dunia. Karena itu kita mari bersama-sama menggelorakan semangat. Dan saya ingin membacakan sebuah puisi yang sering sekali dibacakan dalam berbagai kesempatan yang beraroma perjuangan. Peringatan karya Wiji Tukul. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Saya ulangi dan mohon disaut. Maka hanya ada satu kata, lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan dua puisi. Satu adalah puisi yang saya bacakan di tempat ini juga pada tanggal 15 September 2019. Ketika itu Civitas Akademika sangat prihatin dengan adanya pelemahan KPK. Dan kita semua melawan. Lalu puisi yang kedua kita akan bicarakan sesuai dengan konteks hari ini. Jadi karena waktu itu kita sampaikan kritik agak lembut kepada Pak Jokowi, waktu itu saya menyebutnya dengan judul Mas Joko, kami mengandalkanmu. Hari-hari ini kami di Bulak Sumur bersedih. Hari-hari ini kami di bawah Cemara 7 berduka. Kami adalah adik-adik kelasmu. Kami adalah teman-teman kuliahmu. Kami adalah saudara-saudaramu. Kami adalah rakyat Nusantara di bawah Panji Gajah Mada. Kami baru saja memilihmu sebagai pengayom rakyat di Nusantara. Kami baru saja mengangkatmu menjadi manusia setengah dewa. Mengapa begitu cepat engkau meninggalkan kami? Mengapa begitu cepat engkau berkawan dengan raksasa politik? Mengapa begitu cepat engkau menyerah di cengkraman buaya? Ingatlah ketika kita sama-sama menikmati nasi kucing, menikmati gudeg, menikmati mie dingin di lembah Bulak Sumur, di Selokan Mataram, di atas puncak Merbabu. Ketika itu engkau bicara tentang hutan-hutan kita yang mengering, tentang ketidakadilan,
tentang rakyat yang makan nasi aking, tentang keinginan untuk mengubah nasib bangsa. Kami minta Engkau lindungi punggawa anti rasuah kami minta Engkau melindungi rakyat Nusantara, kami minta Engkau dengarkan nurani-Mu. Dengarkan suara rumputan di bulak sumur, kuatkan nyalimu, kobarkan nyalimu. Kami mengandalkan-Mu. Itu adalah puisi pada tahun 2019. Dan ternyata setelah itu pun tidak sampai kalimat-kalimat puitis itu kepada beliau. Saya akan bacakan puisi yang baru saja kita tulis tadi bersama Prof. Heru dan beberapa teman guru besar. Judulnya, Wahai Penguasa, Kami Lapar. Senyum manis di setiap sudut kota tidak bermakna bagi perutku. Ribuan gambar yang terpampang di jalanan, di pohon-pohon, di tiang anim tidak bermakna bagi jiwaku. Aku lapar karena kehilangan mata pencaharianku. Aku lapar karena pagebluk yang membelenggu baru saja berlalu. Aku lapar karena tiba-tiba para pemodal merampas kesempatanku. Aku lapar karena tidak ada lagi penguasa yang melindungiku. Jalan-jalan mulus kini tersedia bagi orang-orang kaya. Burung-burung besi kini datang dari mana saja. Tetapi sementara itu raksasa-raksasa kini hadir merampas nasi dari periuk kami. Orang-orang asing kini menguasai hutan-hutan kami. Mereka mengambil tembaga, mereka mengambil batu bara, mereka mengambil nikel, mereka mengambil emas, mereka mengambil tembaga, dan hutan-hutan kami musnah. Kami tetap lapar. Wahai para punggawa, kembalilah bersama kami. Kalian digaji dari setiap kepeng, dari setiap rupiah yang dikumpulkan oleh penguasa. Jangan kalian justru lapar dengan harta, janganlah kalian menghamba pada kuasa. Wahai penguasa, kami lapar dan rindu akan ketulusanmu. Kami lapar dengan janji-janjimu yang tak kunjung terpenuhi, memberantas korupsi, menciptakan mata pencaharian, menjamin keadilan bagi semua, mendengarkan seruan kami. Beras bantuan terasa pahit di ketenggorokanku, bansos terasa asam di lidahku. Kami tetap lapar dan dahaga. Wahai penguasa, kami menunggu kehadiranmu dan kami lapar. Bagi orang-orang lapar tidak ada kata lain seperti tadi sudah disampaikan kecuali lawan. Sekali lagi, lawan. Tadi pakainya lawan dan merdeka. Merdeka!